Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi imtanna ala ibadihi al-mab'us rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatin khalidatin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'mah. Saudaraku hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama kita menyerahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izin dan ridhonya, karunia taufik hidayahnya, beserta cucuran rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Sampai dengan saat ini kita ditetapkan dengan keimanan yang istiqomah, beribadah dengan ikhlas. Harapan kita semua kiranya Allah menganugerahkan keberkahan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kiranya mengawali bulan dari tahun baru miladiah ini 2024 miladiah, kiranya Allah senantiasa membukakan pintu-pintu amal saleh buat kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuftahu lahu amalun saleh baina yaday mautihi hatta yarda man haulah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah membukakan pintu-pintu amal saleh bagi hamba itu sebelum malaikat maut menjemputnya, kemudian orang ridho kepadanya. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah orang yang senantiasa membangun keimanan dan amal solehnya dalam kehidupan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiul Karim, Imamul Anbiya wa Khataman Nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umat yang setia, ikhlas dalam mewujudkan rindu dan cinta kita kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, berselawat kepadanya, menteladani akhlak perilakunya. Insyaallah kita semua akan berada dalam rahmat Allah dan kelak memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mengerjakan sunnah-sunnahku, itulah wujud dari orang yang mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, kata Nabi, kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari sama kita bangun ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah kita akan ditempatkan dalam kemuliaan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Tidak ada tempat bagi orang yang taat, bagi orang yang patuh, bagi orang yang senantiasa membangun ketakwaannya kepada Allah, kecuali adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana perjalanan kepribadian seseorang, kepribadian kita dalam kerangka mewujudkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, kita punya masa depan, kita yang menentukannya.
masa depan bangsa, masa depan generasi zuriat kita, bahkan sampai pada masa depan kita sendiri. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hasr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, sebagai wujud panggilan orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, sebagai panggilan yang terbaik kepada hambanya. Lalu kemudian kata Allah, senantiasa kalian bertakwa, senantiasa kalian taat kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah, engkau harus berfikir, engkau harus mempersiapkan diri terkait tentang masa depanmu. Masa depan itu bukan cuma lansia, masa depan itu bukan cuma hanya sekedar punya cucu dan cicit, tapi terkait dengan generasi yang kita persiapkan sebagai zuriat yang terbaik. Allah singgung di dalam ayat lain, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afan khafu alaihim. Ada kata di'afan, lemah, dalam ayat ini. Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, memberikan keterangan kepada kita semua, engkau harus khawatir, ada rasa takutmu ketika engkau meninggalkan zuriatmu, meninggalkan generasimu terkait dengan lemah keimanannya, lemah amalnya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, dan lemah ekonominya. Oleh karena itu, saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memikirkan masa depan generasi kita, memikirkan masa depan bangsa ini, maka kita mempersiapkan generasi kita punya iman, generasi kita punya ilmu, generasi kita punya amal, generasi kita punya akhlak, generasi kita punya kehidupan yang baik, ekonominya mapan. Barulah kemudian kita menyatakan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan menjadi sebuah rahasia umum kita melihat regenerasi hari ini, bagaimana dengan keimanannya, bagaimana dengan amalnya, bagaimana dengan keilmuannya, bagaimana dengan akhlaknya, dan bagaimana dengan ekonominya. Kerja keras yang kita butuhkan dengan bersama dalam membangun kehidupan generasi zuriat kita ke depan, agar mereka senantiasa menjadi harapan buat kita semua, menjadi pemimpin masa depan, pemimpin agama, pemimpin bangsa, dan meneruskan generasi kita sebagai generasi yang berkualitas. Ini yang pertama menjadi persoalan bagi kita dalam mempersiapkan masa depan. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan masa depan kita pribadi. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa depan kita itu adalah masa yang akan kita hadapi. Persoalannya adalah akan lebih lama persoalan masa depan bila dibanding dengan masa yang sudah kita lewati. Alam barzakh adalah masa depan, yaumil ba'ats adalah masa depan, yaumil mahsyar adalah masa depan, yaumil hisab adalah masa depan, yaumil mizan adalah masa depan, yaumil zaza adalah masa depan, sirat adalah masa depan. Terkait dengan persoalan itu, sudahkah kalian berfikir, kata Allah, sudahkah kalian persiapkan? Kata mereka, kami ingin di alam kubur nyaman, kami ingin di alam kubur selamat. Tidak cukup dengan lisan, tidak cukup hanya diungkapkan, tapi harus kita lakukan dengan persiapan. Ketika ingin kalian aman, ketika kalian ingin selamat di alam kubur kalian sebagai wujud masa depan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala shalah akramallah. Di antaranya kata Rasulullah, jaga salat kalian baik-baik. Ketika kalian menjaga niatnya, ketika kalian menjaga waktunya, ketika kalian menjaga tempatnya, ketika kalian menjaga bacaannya, ketika kalian menjaga gerakannya, ketika kalian menjaga pakaian kalian, itu terkait dengan man hafaz 'ala shalah, maka akan datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kalian masuk ke alam kubur, maka datang amal salat kalian, ia akan ke arah kepala mayit, lalu kemudian ia katakan, aku akan menemanimu di alam kubur ini. Engkau telah menjagaku di masa hidupmu, engkau jaga waktu itu waktuku, engkau jaga niatmu, engkau jaga gerakanmu, engkau jaga bacaanmu, engkau jaga kemudian pakaian dan tempat ketika engkau mengerjakanku, kata salat. Saat ini aku akan mengawal dan menjagamu di
alam kubur ini terkait dengan persiapan. Coba lihat saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, persoalan ibadah salat yang dilakukan. Ada orang salat cuma karena ingin dilihat, ada orang salat cuma karena mau penampilan, ada orang salat cuma karena mau popularitas. Summa na'udzubillah, terkait dengan ridha Allah, terkait dengan keinginan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bagian dari persiapan yang kita lakukan ketika berada di alam barzakh. Ketika yaumil ba'ats adalah masa depan. Apa kata Rasulullah kepada kita? Ketika nanti hari berbangkit, engkau akan dibangkitkan, kata Nabi, sesuai dengan saat waktu ruh ditarik dari jasadmu. Bagaimana dengan keadaanmu ketika ruh ditarik? Ada yang melotot, maka bangkitnya melotot. Ada yang jegang-jegang, maka bangkitnya jegang-jegang. Ada yang tatapan matanya tenang, ada yang tampilan wajahnya senyum, maka dia akan berbangkit dengan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ikut dengan Rasulullah mengerjakan haji, lalu jatuh dari ontanya, kemudian meninggal dunia. Lalu Rasulullah katakan kepada sahabat yang lain, kafankan dia dengan kain ihramnya. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia akan bangkit dengan keadaannya seperti ini, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mana mungkin orang yang berbuat zalim, mana mungkin orang yang berbuat maksiat, ketika dicabut ruh dari jasadnya matanya tenang. Mana mungkin orang yang berbuat zalim, mana mungkin orang yang berbuat maksiat, bagaimana mungkin orang yang mengambil yang bukan hak miliknya, ketika dicabut ruh dari jasadnya, dia dengan menampilkan yang senyum. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berjalan bersama Al-Quran, ketika kita senantiasa mengingat Allah, ketika kita melaksanakan amal saleh, ketika kita peduli dengan orang lain dalam melakukan kebaikan, wajar kalau matanya tenang ketika dicabut, wajar kalau wajahnya senyum ketika dicabut. Karena kata Nabi, setiap orang yang naza' sekarat, maka dihadapkan di hadapan orang yang naza' itu apa yang dominan dikerjakannya. Masya Allah, kalau demikian adalah perbuatan kebaikan, maka seperti slide berulang kali hadir ke hadapannya, maka wajahnya tenang, mata memandangnya enak. Kenapa? Karena bolak-balik ayat Quran akan hadir di hadapannya. Semoga kita semua diberikan Allah kemuliaan itu. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, padang mahsyar adalah masa depan. Bagaimana engkau bisa aman dan nyaman di padang mahsyar kalau engkau tidak persiapkan ketika engkau hidup di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau bagaimana keadaan padang mahsyar? Padang mahsyar tidak bertepi, tidak ada bangunan, tidak ada tempat berlindung, tidak akan ada tempat meminta tolong. Sama siapa engkau meminta tolong? Tidak ada kata lain kecuali adalah amal yang kau persiapkan ketika engkau hidup di dunia. Yaumil hisab adalah masa depan. Ada golongan yang tanpa hisab, bighairi hisab. Ada orang golongan, kata Rasulullah, yang dihisab dengan hisab yang ringan, yang Allah katakan dalam surah Al-Insyiqaq di ayat ke-8 dan 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti ada golongan pada saat yaumil hisab, ketika amal diberikan kepada mereka, lalu kata Allah, mereka akan menerima dengan tangan kanan. Siapa yang menerima dengan tangan kanannya, biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kata Allah, dia akan dihitung, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Bagaimana dengan hisab yang ringan? Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, hisab yang ringan itu dibacakan kitabnya, apa yang dia kerjakan ketika di dunia, lalu ditunjukkan kepadanya, lalu ia mengaku tentang apa yang dia perbuat. Lalu Allah mengatakan kepada hamba itu, di dunia dulu kututupi aibmu, di akhirat ini kuampunkan dosamu. Udkhulil jannah birahmatik, kata Allah, silahkan kau masuk surga karena rahmatku. Saudara hadirin, golongan ketiga di yaumil hisab adalah golongan yang dihisab total, tidak akan pernah bangkit, kata Rasulullah. Kalau engkau dihisab dengan hisab total, kata Rasulullah, tidak akan pernah kau masuk ke dalam surganya Allah. Habis yaumil hisab, namanya yaumil mizan. Yaumil mizan adalah masa depan. Sudahkah antum persiapkan bagaimana ketika nanti ditimbang
banyakkah amal kebaikannya, atau sebaliknya banyakkah amal keburukannya? Persiapkanlah sejak kita saat ini. Kemudian yaumil jaza, hari balasan. Setelah penempatan itu buat kita akan melalui sirat. Amankah engkau ketika meniti titian sirat, atau engkau mendapatkan sebaliknya, mendapatkan kesulitan? Engkau harus persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berfikirlah kata Allah, berencanalah kata Allah, siapkanlah dirimu agar engkau mendapatkan sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah, bahagia di dunia dan sejahtera di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk dapat beramal saleh sampai akhir hayat kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu. Harapan kita semua di siang Jumat yang mulia ini, kalaupun sampai ajal menjemput kita, kalaupun sampai datang batas kehidupan kita di dunia ini, kita bermunajat kepada Allah di siang Jumat ini. Kiranya Allah mengambil kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.